Allahumma inni as'aluka hubbaka. Ya Allah, aku ingin agar hati ini bisa mencintaimu. Wa hubba may yuhibbuka, dan cinta orang yang mencintaimu. Wa hubba kulli amalin yuqarribuni ila hubbik, dan cinta kepada seluruh perbuatan yang bisa membawa diriku agar bisa mencintaimu. Nah, kalau sudah cinta di dalam hati kita ini sepenuhnya kepada Allah dan juga kepada Rasulullah, maka permasalahan-permasalahan yang ada di dunia itu menjadi sangat ringan. Kita benar-benar mengagungkan Allah dan merasa bahwa segala sesuatu selain Allah, termasuk masalah-masalah kita itu kecil. Tidak ada yang lebih besar daripada Allah. Bagian dari cara untuk mencintai Rasulullah SAW adalah senantiasa bersolawat. Misalnya di pagi hari 100 kali, sore hari 100 kali, minimal itu. Kemudian ada beberapa keutamaan lain yang disebutkan dalam hadis, man shalla alayya salatan wahidatan, barang siapa yang bersolawat kepadaku satu salawat saja, maka Allah akan memberikan 10 kali lipat salawat. Ya seperti itu logikanya. Jadi kita mendapatkan kebaikan-kebaikan yang melebihi dari apa yang telah kita sampaikan. Salawat seperti ini macam-macam bentuknya. Sahabat misalnya bertanya, wahai Nabi, kami sudah tahu bagaimana mengucapkan salam kepada engkau. Bagaimana terus mengucapkan salawat yang benar? Wa kaifas shalah. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW mengajarkan salawat Ibrahimiyah itu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim. Tapi kadang yang menyebutkan wa ala Ibrahim dan kemudian wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad dan seterusnya itu disebut dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para hadirin semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak, Ibu, jemaah masjid pesantren, setelah kita bertahmid, memuji dan bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita sehingga kita bisa hadir di tempat yang mulia ini, dan juga salawat dan salam selalu kita panjatkan kepada Allah sebagai penghormatan kita kepada beliau yang telah menunjukkan kita bagaimana caranya hidup di dunia, selamat hidup di dunia, juga selamat sampai akhirat. Pada kesempatan kali ini, sebagai bagian dari peringatan Maulid, salah satu peninggalan dari baginda Rasulullah SAW yang mukjizatnya terasa bukan hanya sampai sekarang tetapi juga hingga yaumil qiyamah, yaitu Al-Qur'anul Karim. Maka sudah sepatutnya kita menjadikan Al-Qur'an ini sebagai pedoman kehidupan kita. Salah satu ayat yang ingin kita kaji bersama, yaitu setiap kita seorang mukmin ingin masuk surga, tetapi tentu ada hal-hal yang harus dilakukan. Makanya di dalam satu ayat
Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga padahal Allah belum tahu kalian sudah bersungguh-sungguh untuk berusaha ke sana, ataukah kalian sudah bersabar? Atau di dalam ayat lain di surat Al-Ankabut misalnya, ahasiban nasu ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira setelah mengatakan beriman sudah aman gitu, sudah beriman kemudian sudah dapat kunci surganya gitu kira-kira. Kemudian tidak diuji. Jadi kalau ujian itu memang di dalam Al-Qur'an sepanjang sepengetahuan saya dijelaskan dengan dua istilah. Yang pertama fitnah tadi, la yuftanun, al-fitnah. Kemudian yang kedua itu al-bala. Al-bala di sini seperti hada min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur. Ini adalah keutamaan yang diberikan ketika Nabi Sulaiman. Ini juga ujian bagiku. Jadi ketika suatu keutamaan yang diberikan Allah kepada Nabi Sulaiman dengan berbagai macam mukjizat, itu juga bagian dari ujian. Apakah aku mampu bersyukur atau kufur? Nah, di sini kita sebagai manusia biasa juga pasti merasa atau pasti menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan. Dan satu-satunya mukjizat yang kita pegang ini Al-Quran, yaitu kuncinya. Salah satu cara terbaik untuk menghadapi masalah itu adalah dengan mencintai Allah. Dan kalau kita ingin cinta kepada Allah, maka tentu tidak lepas juga kita harus mencintai Rasulnya. Makanya di dalam satu ayat disebutkan kul ya. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jadi kalau kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Maksudnya ikut Nabi Muhammad SAW. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan juga akan memberikan ampunan dan serta rahmatnya Allah. Nah, pertanyaannya adalah apakah sekarang posisi kita itu bertanya kepada hati kita masing-masing, sudahkah kita mencintai Rasulullah sebenar-benarnya cinta? Nah, ini yang perlu kita tanyakan kepada diri kita masing-masing. Apakah kehidupan sehari-hari kita sebagaimana yang juga dicontohkan oleh Rasulullah? Apakah ibadah kita sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah? Dan seterusnya. Nah, bagaimana caranya untuk bisa mencintai Rasulullah? Tentu cinta ini adalah satu anugerah juga yang menurut beberapa ulama hanya diberikan kepada orang-orang tertentu saja. Maka kita untuk mendapatkan cinta ini, yang pertama tentu berdoa kepada Allah dan berusaha sekuat tenaga untuk mencintai Rasulullah. Yang pertama berdoa. Misalnya dalam sebuah doa itu ada disebutkan Allahumma inni as'aluka hubbaka, gitu. Ya Allah, aku ingin agar hati ini bisa mencintaimu, wa hubba may yuhibbuka, dan cinta orang yang mencintaimu, wa hubba kulli amalin yuqarribuni ila hubbik, dan cinta kepada seluruh perbuatan yang bisa membawa diriku agar bisa mencintaimu. Nah, kalau sudah cinta di dalam hati kita ini sepenuhnya kepada Allah dan juga kepada Rasulullah, maka permasalahan-permasalahan yang ada di dunia itu menjadi sangat ringan. Karena kalau kita misalnya kita Allahu Akbar begitu, kita takbir,
memulai sholat, kita benar-benar mengagungkan Allah dan merasa bahwa segala sesuatu selain Allah, termasuk masalah-masalah kita itu kecil. Tidak ada yang lebih besar daripada Allah. Dan kadang-kadang kita memang meletakkan sesuatu secara dolim, artinya tidak adil. Dunia itu secara apa istilah tempat itu kan al-ard itu berada di bawah kita. Setiap hari mestinya kita injak-injak itu. Tetapi seringkali kita masalah duniawi ini di atas kepala kita, sehingga beratnya memang. Jadi karena kebalik caranya kita ini menghadapi masalah-masalah dunia, mestinya kita injak-injak dan berada di bawah, kita balik di atas kepala, sehingga sangat berat. Nah, maka tidak ada namanya kalau sudah cinta kepada Allah dan Rasulnya, itu juga ada cinta kepada dunia. Sehingga beberapa ulama itu menerapkan prinsip bahwa i'mal li akhirataka ka'annaka tamutu badan. Jadi ya kalau kita sudah cintanya kepada Allah dan mengamalkan prinsip ini bahwa ini hidup kita cuma sehari saja nih, sudahlah. Sehingga harta apapun yang kita miliki hari ini, saat ini itu sudah luar biasa. Bisa hidup itu sudah anugerah yang luar biasa. Karena apa? Orang-orang yang sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang yang sudah meninggal itu satu-satunya keinginan adalah kembali untuk hidup, untuk bisa hidup kembali, untuk bisa memperbaiki amalnya. Maka jika kita bisa hidup saja hari ini, saat ini, itu sudah menjadi suatu kebahagiaan dan anugerah yang luar biasa. Makanya ya ini, kita bersyukur itu bagian dari memaksimalkan, atau bagian ibadah yang kita lakukan dan kajian yang kita lakukan saat ini bagian dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama menambah ilmu, sama-sama menimba ilmu, sama-sama bisa menghadirkan cinta Allah dan Rasulnya ke dalam hati kita. Sehingga apa yang kita hadapi seperti yang disebutkan di ayat yang pertama, bahwa setiap manusia pasti akan diuji, akan dihadapi dengan sangat teramat ringan. Tentu ini sangat mudah diucapkan oleh mulut saja, kata-kata. Tetapi sebagaimana kita ketahui, kadang-kadang memang butuh saling ingat mengingatkan. Jadi apapun itu, hikmah apapun itu yang muncul dari siapapun, perlu kita resapi, perlu kita dalami dan renungkan bersama. Jadi kadang-kadang petunjuk-petunjuk Allah itu hadir melalui jalan yang mungkin tidak kita sangka, mungkin melalui orang yang lewat di depan kita, gitu misalnya. Kemudian kita mendapatkan satu hikmah atau hidayah tertentu. Misalnya untuk bersyukur itu kita jangan selalu melihat ke atas, belajar bersyukur ya. Jangan selalu melihat ke atas, oh enak ya orang itu begini, oh enak orang itu begitu, dan seterusnya. Tapi harus kita melihat yang di bawah, sehingga enak caranya kita melihat atau belajar bersyukur seperti itu. Kemudian yang kedua, bagaimana cara mencintai Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan terus-menerus zikir kita ini dibasahi dengan sholawat kepada beliau. Tadi sudah dibacakan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Dalam satu tafsir misalnya, bagaimana maksudnya Allah bersalawat kepada Nabi? Ma'nahu ats-tsana. Jadi pujian Allah, penghargaan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi salawat ini merupakan rahmatnya Allah juga, selain pujian di tengah-tengah malaikat,
kepada Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian malaikat bersolawat itu maksudnya ad-du'a. Para malaikat berdoa wal istighfar dan meminta ampun. Sedangkan kita solawat kita kepada beliau itu bagian dari penghormatan, bagian dari kekaguman kita kepada beliau. Jadi pernah saya mengikuti kenapa kita harus bersolawat. Banyak riwayat yang menyebutkan tentang keutamaan solawat. Ini saya hanya menyampaikan salah satu apa istilahnya, logikanya gitu. Nabi itu sudah full kemuliaannya. Jadi sudah full kemuliaannya, keutamaannya sudah full. Ketika ada orang yang bersolawat, maka seolah-olah memberi air, dan air itu pasti akan tumpah karena sudah full kemuliaannya Nabi Muhammad SAW. Nah, tumpahnya kemana? Kepada orang yang menyampaikan sholawat kepada beliau. Kira-kira begitu logikanya. Kenapa kemudian ada kritik dari para orientalis? Kok nabinya masih didoakan begitu kira-kira? Berarti belum sempurna dong, gitu, kira-kira begitu. Kok masih itu bukan doa. As-shalah di sini adalah suatu penghargaan kepada beliau. Sehingga bagian dari cara untuk mencintai Rasulullah SAW adalah senantiasa bersolawat. Misalnya di pagi hari 100 kali, sore hari 100 kali, minimal itu. Kemudian ada beberapa keutamaan lain yang disebutkan dalam hadis, man shalla alayya salatan wahidatan, barang siapa yang bersolawat kepadaku satu salawat saja, maka Allah akan memberikan 10 kali lipat salawat. Ya seperti itu logikanya tadi. Jadi kita mendapatkan kebaikan-kebaikan yang melebihi dari apa yang setelah kita sampaikan. Nah, salawat seperti ini macam-macam bentuknya. Dan ini pernah juga ditanyakan oleh sahabat. Nah, sahabat misalnya bertanya, wahai Nabi, kami sudah tahu bagaimana mengucapkan salam kepada engkau. Bagaimana terus mengucapkan salawat yang benar ini? Wa kaifas shalah gitu. Alaika. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengajarkan salawat Ibrahimiyah itu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim. Tapi ada yang menyebutkan wa ala Ibrahim dan kemudian wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad dan seterusnya, itu disebut dengan sholawat Ibrahimiyah. Kemudian juga berbagai macam sholawat-sholawat yang ada yang diajarkan oleh para ulama sebagai bagian dari kecintaan umat kepada Nabi besar kita. Nah, memang beberapa ulama juga mengatakan kecintaan kepada Nabi ini merupakan satu rukun iman, bagian dari keimanan yang harus disempurnakan. Pernah suatu saat Umar bin Khattab menyampaikan rasa cintanya kepada Nabi, wahai Nabi, engkau sangat aku cintai setelah aku cinta pada diriku, setelah kecintaanku pada diriku. Jadi Umar itu saat itu menyampaikan radhiyallahu an, menyampaikan besarnya rasa cinta kepada Nabi, tetapi masih ada kecintaan kepada dirinya sendiri. Lalu diperbaiki oleh Nabi. Oh, bukan begitu katanya. Mestinya aku, Allah dan Rasulnya itu lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri, daripada keluargamu, daripada anak-anakmu. Baru kemudian Umar memperbaiki ucapannya, baiklah Nabi, sejak saat ini aku lebih mencintai dirimu daripada diriku sendiri. Kemudian dijawab oleh Nabi bahwa sekarang telah sempurna imanmu. Jadi untuk menyempurnakan iman itu sendiri harus melepaskan egoisme kita atau kecintaan kita kepada diri kita sendiri. Dengan cara apa? Menghadirkan cinta kepada baginda Rasulullah SAW.
memang ada pertanyaan, kenapa sih kok umat Islam itu begitu cinta kepada Rasulullah gitu. Bahkan di beberapa budaya di Arab gitu, misalnya kalau di Mesir gitu, beberapa kejadian yang pernah saya alami, ketika orang itu bertengkar hebat di jalan, entah karena serempetan begitu, entah karena ada suatu kejadian sehingga berkelahi, maka sering yang digunakan itu mengingatkan mereka untuk bersolawat kepada Nabi, dan saat itu juga mereda kemarahan mereka, mereda konflik mereka. Jadi shollu ala Nabi, shollu ala Nabi. Jadi orang yang tadinya mau berantem begitu sudahlah akhirnya damai saja gitu, tidak jadi berantem. Gara-gara apa? Ya diingatkan untuk bersolawat kepada Nabi, saking cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi bahkan sempat beberapa waktu yang lalu saya menyaksikan suatu tayangan seorang ibu non muslim kemudian diwawancarai, tidak berhijab, masih bule dia, orang Inggris. Ketika ditanya pendapatnya tentang Nabi Muhammad SAW, ibu ini mengatakan ketika mendengar nama Muhammad saja itu bergetar hatinya. Ini belum masuk Islam, tapi sudah mengenal Islam. Jadi ketika mendengar nama Muhammad saja itu sudah, iya, kayak apa ya, sudah ada sesuatu yang di dalam hatinya itu, sehingga kemudian dilanjutkan, maukah mau masuk Islam, katanya. Iya, katanya. Kemudian baru dibimbing untuk melafalkan 2 kalimat syahadat. Jadi luar biasa dengan kecintaan ini, segala macam problem itu menjadi ringan tadi. Jadi kecintaan kepada Nabi Muhammad ini juga menjadi bagian dari iman yang perlu kita perbaiki bersama. Maka di suatu riwayat lain tadi ada pertanyaan, kenapa kok umat Islam begitu mencintai Nabi? Nabi Muhammad pernah bercerita ketika duduk-duduk bersama sahabatnya, sekarang saya sangat merindukan ikhwani, saya merindukan saudara-saudaraku. Kemudian saat itu Abu Bakar menjawab, wahai Rasulullah, bukankah kami ini sudah saudara-saudara kamu? Bukan, katanya. Antum ini ashabi, jadi engkau ini adalah sahabat-sahabatku. Tetapi saudara-saudaraku itu adalah mereka yang tidak melihatku, tidak pernah bertemu denganku, tetapi mereka beriman kepadaku, beriman dengan ajaran yang aku bawakan. Dan aku nanti akan menunggu mereka di telaga yang haudnya itu. Jadi Nabi saja belum bertemu kita itu, dan kita ini sebagai umatnya yang itu sudah dirindukan untuk ketemu gitu loh. Lu masa kebangetan ya kita ya ini kok tidak bisa mencintai beliau sebesar cinta beliau kepada kita. Jadi itu bagian dari kenapa kok umat Islam merasa harus mencintai Nabi, karena memang Nabi itu dengan umatnya, Masya Allah, pernah suatu saat sujud lama sekali untuk memohon ampun umat Islam gitu, umat Muslim, sampai Allah mengutus Jibril untuk merayu agar sudah bangun dari sujud, sudah lama sekali untuk memohonkan ampun umatnya. Bahkan hingga akhir hayatnya terdengar lirih, ummati masih memikirkan umatnya. Jadi yang ketiga mungkin untuk bagaimana caranya kita mencintai beliau adalah juga mencintai para keluarganya. Kita mencintai Ahlul Bait, kita mencintai para sahabatnya, kita mempelajari dan tidak ada cinta kalau memang kita tidak tahu siapa mereka. Maka selain tadi berdoa, yang berikutnya yang keempat,
yaitu mengenal beliau. Jadi ini mestinya pertama juga gitu. Tetapi tidak apa-apa bahwa untuk menambahkan rasa cinta ini atau menimbulkan rasa cinta jika belum, maka kita harus membaca tentang bagaimana sejarah Nabi, bagaimana beliau, bagaimana sifat-sifat beliau, bagaimana perilaku beliau, bahkan fisik beliau seperti apa gitu. Dan ini harus kita tambah bacaan-bacaan. Terakhir adalah kita juga mencintai amalan-amalan yang beliau cintai, seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis, wajuilat qurratu aini fis shalah gitu. Jadi Nabi besar Muhammad SAW itu senang di dunia ini. Salah satu hal yang disenangi di dunia ini adalah sholat. Nah, ini juga kita mencintai amalan-amalan yang beliau juga cintai, dan kita belajar semua untuk menggapai itu semua. Ini karena waktu Isya sudah tiba, dan mudah-mudahan apa yang tadi sudah kita kaji bersama, yang pertama adalah bagaimana kita mencintai Nabi sebagai bagian dari kecintaan kita kepada Allah, agar kita bisa menjalani atau menghadapi masalah-masalah hidup ini dengan ringan dan tidak menjadikan masalah-masalah itu menjadi berat. Terima kasih, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Ustaz Insan Amin. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazid ya Rabb, lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir haqqi wal haqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahabatihi ajmain. Allahumma ij'al shalawatika wa barakatika wa rahmatika ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa khatimin nabiyyin Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika wa rasulir rahmah. Allahumma ba'athu maqaman mahmudan yaghbitu bihi al-awwalun al-akhirun. Allahumma ya rahman ya rahim ighfir lana dhunubana. Allahumma ighfir lana dhunubana wal ikhwana alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba 'amalin yablughuna hubbak wa hubba man yuhibbuk. Allahumma inna nas'aluka hubba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa hubba man yuhibbu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar ya rahmanir rahim ya dzal jalali wal ikram. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.